seperti biasa kita cek sound dulu sebelum memulai materi ya. Ya, sesaat lagi kita akan kultum doa dan zikir ya. Kebetulan mushaf yang saya pakai adalah mushaf doa dan zikir. Baik, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, sebelumnya cek sound dulu, cek sound teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa mohon informasinya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon informasinya ya. Ya, mohon diinformasikan apakah suara saya terdengar dengan jelas. Ya, cek sound. Cek sound. Ya. Cek sound. Ya, baik, kita mulai. Terima kasih yang sudah bergabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah
yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah tilawah ya di mushaf doa dan dzikir ini. Nah, di sini ada doa berlindung dari murka Allah. Ini hadis ya. Dari Aisyah, dia berkata, aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam dari kasur peraduanku. Dan aku pun mencarinya, lalu tanganku mendapatkan bagian luar kedua telapak kakinya dalam keadaan beliau berada di masjid. Kedua telapak kakinya tegak lurus dan beliau berdoa, Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari bahaya murkamu dan berlindung dengan ampunanmu dari bahaya hukumanmu. Aku berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini doa yang penting juga buat kita baca. Karena kalau murka Allah itu sudah datang, na'udzubillah min dzalik ya. Teman-teman. Ya, gitu. Jadi betapa ngerinya ya. Betapa ngerinya kalau murka Allah sudah datang. Dan kita sudah tahu bagaimana sejarah-sejarah zaman dahulu yang bisa kita renungi. Ya. Sesungguhnya siksa di dunia ini tidak akan diturunkan oleh Allah tanpa ada sebab-sebab. Tanpa ada sebab-sebab yang mengundangnya. Allah tidak menurunkan siksanya secara mendadak kecuali mayoritas penghuninya telah berbuat kerusakan. Nah, gitu ya. Jadi sementara ya amar ma'ruf nahi mungkar itu diabaikan. Sehingga yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf kadang-kadang. Efeknya pihak yang berada di orang yang berada di level tertentu di dalam masyarakat ya, mohon maaf, seperti orang-orang yang punya jabatan kadang-kadang sudah tidak menghiraukan apa yang disampaikan. Bukan hanya yang punya jabatan ya, masyarakat lah kadang-kadang sudah tidak menghiraukan apa yang orang soleh ya, orang-orang soleh, para ulama yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kadang-kadang tidak dihiraukan lagi. Karena kadang-kadang orang-orang soleh itu ya secara kedudukan di masyarakat ya kadang biasa-biasa saja.
Nah, kalau kita kalau kita belajar merenungi bagaimana kaum Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh yang berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, bayangkan. Namun yang beriman hanya 80 orang. Ya, dan kaumnya itu mendustakan, memperolok-olok Nabi Nuh. Ya. Kita kalau baca suratnya kan ada itu ya di surat Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Ada yang hafal ayat itu? Jadi, ya Tuhanku, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, ya, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Ya, lalu Allah mendatangkan banjir itu ya, banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Bayangkan betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya murka Allah. Itu maksud menutup telinga dan menutup mukanya pakai baju itu sebuah simbol, nggak mau dengerin lah gitu ya, nggak mau dengerin lah apa itu. Nah, bisa jadi orang-orang zaman sekarang pun begitu. Kalau ada ustadz berceramah, kadang-kadang wah kayak yang kamu sudah ngelakuin aja gitu ya. Padahal para penceramah itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sama-sama belajar gitu. Jadi seandainya ada seorang kiai, ustadz ya, ya kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita sukai, yaitu manusiawi. Maka yang dijadikan idola itu Rasulullah. Jangan ustadz atau kiai, nanti kecewa. Karena para ustadz dan kiai itu hanya memberitahu kepada kita, hanya mengajarkan kepada kita, sama-sama belajar sebenarnya, sama-sama belajar, cuman mereka belajarnya lebih dalam daripada kita. Mereka menjelaskan, nah, pada akhirnya dalam pengamalannya ya sama-sama belajar. Karena para ulama, para ustadz, kiai ya, itu mereka itu tidak dimaksum. Jadi ya tentu namanya manusia ya, sebaik-baiknya itu ada potensi buruk. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kisah Nabi Nuh. Terus ada lagi nabi yang lain juga, banyak kisah-kisah kaum Nabi Nuh ya. Kemudian ada juga kaum Nabi Hud. Nabi Hud itu diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Kemudian Allah itu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Ya. Jadi kaum Ad adalah kaum Nabi Hud. Kalau Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Kan Ad wa Samud gitu ya. Gitu. Penduduk Madyan ialah kaum Nabi Shu'aib, dan penduduk negeri yang telah musnah adalah kaum Nabi Lut. Ya, kaum Ad ini mendustakan Nabi siapa tadi? Nabi Hud ya. Maka alangkah dahsyatnya azab Allah. Ya, nah, jadi azabnya luar biasa. Jadi jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad. Dan bahwasanya dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama.
Nah, ini kisah-kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran. Betapa banyak kisah-kisah orang-orang yang mendustakan para nabi, ya, para nabi, dan mereka dihukum langsung. Ketika murka Allah datang, itu naudzubillah min dzalik, ya. Dan kita harus sering-sering berdoa supaya tidak terkena murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iya, kadang-kadang kita sudah soleh, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan, amal perbuatan yang baik, tapi kadang-kadang orang lain, ya, banyak yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, ya, sehingga ketika azab itu datang, murka Allah itu datang, tentu bukan hanya orang-orang yang kena itu, bukan hanya orang-orang yang mendurhakai Allah. Kadang yang taat juga ikut ke bawah-bawah, ikut kena, gitu ya. Sebagaimana analoginya kita digigit nyamuk, satu yang gigit, nyamuk manapun dihajar sama kita, akhirnya, gitu kan. Nah, makanya kita perbanyak berdoa. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang menantang mana azab Allah, mana azab Allah. Nah, itulah teman-teman, kadang-kadang kita hanya bisa menjawab, ya, azab Allah nanti di akhirat. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah salah satu keutamaan umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu, ya, ada beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah nanti di akhirat itu, dihisapnya, kita ini makhluk terakhir, ya, umat terakhir, umat akhir zaman. Karena Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Nah, Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Jadi kita umat terakhir, tapi nanti dihisapnya paling awal di antara umat-umat yang lain. Gitu ya. Di antara umat-umat yang lain kita dihisapnya paling akhir. Ya, gitu. Maaf, dihisapnya justru paling pertama. Sehingga yang masuk surga duluan. Yang masuk neraka duluan, ya. Nah, gitu. Meskipun umat Rasul itu umat terakhir. Kemudian keistimewaan yang kedua, ketika berbuat baik, baru niat itu sudah dihitung pahala. Kita sudah niat nih, saya nanti kalau dapat gaji, saya mau traktir orang tua saya misalnya. Mau traktir, cari makan yang enak, ya, atau sekeluarga. Itu baru niat. Itu sudah dicatat pahala. Ternyata pas gajian nggak cukup. Akhirnya, ya, yang tadinya mau traktir, akhirnya traktirnya yang murah-murah aja. Atau bahkan nggak jadi traktir sama sekali. Itu nggak dihapus pahala kita. Ya, baru niat melakukan kebaikan, itu sudah ditulis pahala. Itu keistimewaan umat Rasulullah. Ketika mau berbuat dosa, baru niat, itu nggak langsung dicatat. Ya, nggak langsung dicatat. Ini keterangan dari guru saya, pernah cerita gitu, ya. Jadi ketika mau berbuat dosa, baru niat nih. Si itu ngeselin misalnya. Kita mau gibah nih sama temen kita, udah niat. Ntar lah pas istirahat saya mau ketemu sama teman dekat saya mau ngomongin dia lah. Baru niat, itu nggak langsung dicatat. Kemudian ketika benar-benar melakukan perbuatan tadi, itu pun belum dicatat. Ditunggu sampai kita minta maaf. Ya, sampai kita minta maaf. Kalau kata guru saya, katanya sehari lah. Ya, ditunggu. Kalau kita keburu minta maaf, ya, kalau kita keburu minta maaf, itu nggak jadi dicatat. Nah, itu hanya keterangan saya pernah dijelaskan oleh para guru saya begitu.
Kemudian umat Rasulullah itu ketika berbuat dosa, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, itu nggak langsung disiksa di dunia. Beda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Jadi siksanya itu memang ditangguhkan di akhirat. Tapi jangan salah, justru siksa di akhirat ini yang abadi. Nah, seperti itu ya. Jadi ya wajar kita kadang gregetan. Ada orang kok ngejelek-jelekin Al-Quran, menistakan Al-Quran, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Kok nggak langsung disiksa? Ya memang umat Rasulullah itu seperti itu. Tidak disiksa di dunia. Adapun kalau disiksa, yaitu belum seberapa. Mungkin ada siksaan sedikit lah, tapi belum seberapa dibanding dengan nanti di akhirat. Nah, gitu ya. Jadi kita kadang gregetan, itu orang kok ngehina banget ya. Itu orang kok dengan seenaknya mendustakan Al-Quran, menistakan Al-Quran, ya. Menjelek-jelekan ajaran Islam, ya, menghina banget ya. Kita sakit hati, kenapa kok nggak diadab, bahkan nantangin, mana adabnya. Ya memang itulah umat Rasulullah itu, diantaranya keistimewaannya kalau yang seperti itu, meskipun seperti itu nggak langsung diadab di dunia. Coba kalau orang-orang itu jadi umatnya nabi-nabi sebelum Rasulullah, udah habis itu. Ya, udah habis itu kaumnya Nabi Nuh. Makanya ya, kalau kita lihat kezaliman di muka bumi saat ini, ya, kita ya hanya merasakan kepedihan dalam hati kita ya, mendolimi sesama mendolimi orang-orang muslim, naudzubillah min dzalik, ya, berbuat dolim terhadap ajaran Islam. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dibaca doa tadi supaya kita tidak ikut kena murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada live kultum doa dan zikir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali, insyaallah besok kita belajar adzan ya. Kemungkinan nggak bisa pagi ya, nanti diinfokan. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.